Cepet sih. Nih. Uh. Cepet loh mobilnya. Enak, ini udah 60, cepet banget. Halo guys, welcome back to CVT, Cars Videos and Talk Shows. Balik lagi sama gue, Reza RFR. Ya, kalian pasti udah lihat di thumbnail, gue langsung tes jalan dari mobil yang baru banget, bener-bener keluar, bener-bener nih spesies baru dari Suzuki yang akhirnya masuk ke Indonesia. Memang banyak yang nentang mobil ini karena ya desainnya yang sangat-sangat kontroversial. Kami sengaja tayangkan review ini setelah peluncurannya di Gias, biar orang lihat dulu first impression dari orang-orang desainnya, dan kami langsung tes rasa berkendaranya hari ini. Nah, sebenarnya kami udah tes rasa berkendaranya cukup panjang. Jadi kalau kalian yang lihat di jalan ada yang tes gitu ya, kalian spy shotin, ya dalamnya itu kami. Ya, kami udah tes mobil ini. So, langsung aja kita review. Ini dia CVT review Suzuki Espresso. Oke, ini adalah mobil yang menurut kami salah satu yang paling kontroversial kali di Indonesia. Belum masuk aja, baru spy shot aja, udah pada nentang. Dan bahkan setahun lalu, rumornya tuh udah mau keluar dari Gias tahun lalu. Dan sepertinya jadi ditunda sama Suzuki, supaya mobil ini launchingnya barengan sama Baleno. Mungkin biar Balenonya jadi decoy-nya dari si Espresso-nya ini. Tapi, surprisingly, ketika kami pertama kali naik mobil ini, ekspektasi kami sangat rendah terhadap mobil ini. Sampai akhirnya kami mengetes langsung mobil ini. Dan ternyata mobil ini enak juga loh. Nah, tapi sebelum kami bahas yang menarik-menariknya, kita bahas dulu apa saja yang unik, yang beda, dan juga yang harus dicatat dari mobil ini. Yang paling pertama jadi catatan kami adalah kalau mau beli Suzuki Espresso bisa hubungi Mbak Erika. Karena melalui Mbak Erika, harga Suzuki Espresso ini bagus banget. Harganya udah sangat terjangkau, harganya value for money, tapi lewat Mbak Erika dapat tambahan diskon lagi. Harganya pasti menarik dan pastinya unitnya lengkap, ready. Dan Suzuki lain bisa hubungi aja Mbak Erika. Harganya luar biasa deh, pokoknya udah, ini mobil diskonnya udah lumayan gede, baru launching aja udah ada diskon. Jadi tanya aja langsung Mbak Erika. Mobilnya jadi lebih value for money lagi dengan diskon yang ada. Dan berikutnya adalah bagian desainnya sih. Ya, ini adalah menjadi concern dari seluruh orang Indonesia, netizen ketika pertama kali masuk. Dia desainnya memang unik, menjadi pembeda. Seperti kayak kopi kali ya, pas diminum pertama tuh pahit, tapi efeknya tuh bikin kita melek. Karena lihat mobil ini, rasanya di jalan tuh kayak, ini mobil, wah gitu. Tapi efeknya bagus, efeknya kayak kafein dia, kayak namanya espresso. Dia memberikan kita semangat pagi hari, karena lihat mobil ini tuh langsung mencolok banget, apalagi warna merah kayak gini, apalagi ada yang warna orange juga, warna biru. Warna-warnanya juga sangat menarik sekali. Yang menjadi concern memang kenapa netizen sedang berkomen, apalagi nggak cuma netizen Indonesia loh, bahkan di India, negara yang membuat mobil ini, di sana juga mereka komen. Karena pertama kali mobil ini sebenarnya diluncurkan, bentuknya masih konsep. Namanya Suzuki Future S. Konsepnya seperti ini. Nah, desainnya sangat menarik banget kan. Desainnya stunning banget. Orang-orang banyak hopeful dengan konsep car-nya. Konsep car-nya ini bahkan sampai dipuji-puji orang-orang karena desainnya sangat cutting edge sekali. Dan begitu menjadi mobil production-nya, jadinya seperti ini. Itu makanya ada sedikit kekecewaan. Tapi nggak apa-apa, karena yang masuk versi di Indonesia adalah yang versi Espresso SE yang ada di Filipina, yang mana sudah mendapatkan body kit dan plastik cladding yang membuatnya meningkatkan tampilan dari mobil ini. Lihat dari depan dia jadi dapat ya plastik cladding seperti ini, dan dengan aksen silver yang di bawah sini. Dan di bagian samping juga ada plastik claddingnya dengan tampilan warna silver menempel dari sampingnya gitu ya. Di belakang juga ada. Jadi lebih terlihat rugged look dan lebih mengangkat sedikit sih. Tambah lagi dia juga sudah dilengkapi dengan rear upper spoiler. Jadi sudah semakin menarik lagi bahasa desainnya. Walaupun memang kalau desain overallnya
plus minus, tapi menurut kami dengan masuknya yang di Indonesia ini varian SI, menurut kami jadi lebih menarik untuk dilihat, lebih enak lah, lebih bagus lah untuk dilihat. Di depan sisanya misalnya kalau teknologi dia lampunya memang masih halogen biasa, dia baik di halogen di lampu utama, lampu kecil, dan lampu seinnya juga masih halogen biasa. Bahasa desainnya memang kalau di depan ini dia kan ceritanya kayak mau dijadikan SUV, micro SUV, jadi SUV yang lebih kecil lagi. Ignis sudah micro SUV, lebih kecil lagi dari Ignis ini. Nah, dia bahasa desain SUV-nya Suzuki ini ada di sini ya, yang kotak-kotak kayak gini seperti adanya di Jimny gitu ya. Jadi kalau kalian belum mampu lah membeli Jimny, bisa nih cari aja mobil ini. Ini bahasa desain SUV yang terbaru ya, kayak di Vitara, di Ignis juga udah begini. Nih ya, U-nya dia ada berapa ya, ada 5. Jadi peran mobil ini memang ceritanya untuk menggantikan Karimun, Wagon R, dan juga Suzuki Ignis GL yang sudah discontinued. Jadi dilebur jadi satu dengan mobil ini gitu. Dengan kepraktisan dan kotaknya si Karimun, dan juga SUV-like kayak si Ignis yang varian GL. Jadi ini digantikan dengan mobil ini. Di velgnya juga kita dapat yang varian SI juga, yang mana velgnya jadi dual tone seperti ini. Beda dengan yang di India yang warnanya single tone saja, ini sudah dual tone, bagus. Di belakang, uniknya memang lampunya dia bagus ya, seperti kayak di Baleno yang pre-facelift, dia bulat gitu, tapi memang lampunya masih didominasi dengan halogen semua. Dan unik ya, lampu mundurnya dia yang nyala hanya di sebelah kiri saja, seperti layaknya mobil-mobil Eropa. Memang mobil-mobil Eropa rata-rata lampu mundurnya cuma di sebelah saja, entah di sebelah kiri saja atau sebelah kanan saja. Kalau kalian ingat, mobil yang seperti itu masuk ke Indonesia yang agak pasaran, itu di Corolla Altis ya, yang 2 generasi sebelum ini memang masih seperti itu desainnya. Jadi ya memang cukup unik nih mobil dengan desain compactnya ini, dimensinya sangat compact, tapi nanti kita lihat di dalam, ternyata di dalam cukup lega, cukup lapang. Pertama-tama tapi sebelum kita bagian dalam, kita dulu bagian mesinnya. Ya, ini dia kap mesinnya. Keren ya? Kami mengerti sekali kenapa sepertinya Maruti Suzuki sangat dijadikan kiblat oleh Suzuki Indonesia. Karena Suzuki Indonesia pengen mendapatkan kualitas terbaik dari Maruti. Maruti ini terkenal dengan kap-kap baja-bajanya nih yang tebel ya. Dibandingkan dengan misalnya kelasnya mobil ini yang dihargai 150 jutaan, yang which is dapat di kelas LCGC gitu ya. Ini jauh lebih tebel dan solid sih ini. Kap mesinnya jauh lebih tebel, solid, enak, dan gak cuma di kap mesin, di plat-plat bodi samping. Nih, kalian dengerin ya melalui mikrofon kami ya. Tuh, suaranya tuh tebel nggak tipis, suaranya mantep banget. Dan gak cuma di plat-plat bodinya, ketika menutup pintu, suaranya tuh jauh lebih tebel dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya, dan bahkan mobil-mobil di atasnya. Jadi kalau mencari mobil yang berkualitas, Espresso ini juga punya kualitas walaupun harganya lebih terjangkau. Ya, kita lihat kap mesinnya. Kap mesinnya memang belum ditutupi cover, tapi oke lah. Dan juga masih belum dikasih peredam kabin. Ya, tapi nggak apa-apa karena memang kelas ini juga jarang yang memang benar-benar sampai peredam kabin lah dan juga ditutup cover. Mesinnya menggunakan mesin yang ada di Suzuki Karimun terdahulu, yang discontinued Wagon R. Dia menggunakan mesin K10B yang mana tenaganya di 68 PS dan torsinya di 90 Nm. Tenaga itu dialirkan ke roda depan melalui 2 pilihan transmisi, yaitu 5 percepatan manual dan juga 5 percepatan automated manual transmission atau AMT, atau Suzuki nyebutnya AGS, auto gear shift. Jadi dia pakai AMT yang varian otomatisnya. Jadi sebenarnya cara penggantian gigi sama lah. Mesin 1000 cc ini adalah mesin 3 silinder, tapi karena dia kualitasnya bagus, ketika dinyalakan dia tidak terlalu sebergetar seperti layaknya mobil-mobil 3 silinder lainnya ketika di dalam kabin. Tapi memang kalau ketika dinyalakan di dalam sini, di depan sini kelihatan mesinnya getar banget ya, karena dia hanya 3 silinder. Tapi kalau dalam kabin, karena peredamannya bagus dan juga bodinya platnya tebel, nggak segetar itu. Bagus sih. Kami bukan peres tapi emang beneran. Kalau bisa rasakan sendiri, kalian rasakan sendiri. Menariknya itu. Dan meskipun mesinnya kecil, tenaganya juga kecil, tapi mobil ini sudah menggunakan platform Suzuki terbaru yang namanya Heartech. Jadi dia ringan banget, mobil ini bisa sangat ringan dibandingkan dengan rival-rivalnya. Ditambah lagi, mobil ini karena dia sebutannya micro SUV atau SUV yang kecil, SUV look gitu ya, dia punya ground clearance yang cukup tinggi untuk mobil sekecil ini. Ground clearance mobil ini di 180 mm. Mobil di kelasnya belum ada sih yang sampai lebih dari 170-an mm. Ini termasuk yang tertinggi di kelasnya sih. Tapi kalau yang dibikin lebih tinggi lagi nanti ngangkang banget kan. Jadi 180 mm menurut kami sudah pas untuk mobil yang sekompak ini. Berikutnya adalah pada bagian bagasinya. Ya, ini dia. Membuka bagasinya dari mobil ini cukup rumit. Dia sama seperti si Karimun Wagon R, dia tidak bisa langsung diakses dari sini ya. Kita harus pakai kunci. Jadi kalau kuncinya ada di dalam, kita harus ke sebelah mobil.
tuasnya ada di sebelah tuas bensin. Nah, jadi kita baru bisa buka mobil ini. Kecuali kalau kalian lagi pegang kuncinya, tinggal buka aja di sini. Tuh. Oke, tadi kami bilang bahwa mobil ini dimensinya sangat compact. Dia panjangnya hanya di 3.500 mm-an. Jadi kalau kalian punya rumah yang agak mepet-mepet gitu ya, kalian butuh mobil yang bisa compact, bisa masuk gitu, atau punya mobil banyak, tapi butuh satu lagi yang bisa disisipin di garasi kalian, mobil ini sangat cocok banget karena dimensinya sangat compact sekali. Tapi karena dimensinya sangat compact dan desainnya mengotak, dia jadi punya kepraktisan yang cukup baik. Mobil ini kapasitas bagasinya bisa mencapai 240 liter. Tapi meskipun secara angka ya bukan yang spesial, tapi menarik ya, dia itu dalam, sampai dalam ke sana gitu ya. Bagus, ini dalam banget. Dan kalau ingat-ingat, angka 240 liter itu bahkan lebih besar misalnya dari kelas Mazda 2 hatchback, kelas Suzuki Swift. Ini jelas lebih besar malah, lebih praktikal dibanding kedua mobil tersebut yang kelasnya 2 kelas di atas mobil ini. Dan untuk pelipatan baris 2-nya, sayang sekali dia seperti di Brio gitu ya, belum yang 60-40 atau 50-50, dia yang langsung lipat full gitu. Dia harus 2 tangan, nggak bisa 1 tangan, susah. Nah, dah. Dan begitu terlipat, lumayan, karena bentuknya mengotak, dia masih bisa ada di 860 liter. Jadi cukup besar lah, kalau mau bawa barang banyak juga masih bisa, karena desainnya mengotak itu. Jadi cukup oke. Dan menariknya yang di belakang sini lagi, dibandingkan dengan rival-rival di kelasnya, ya memang dia sayang banget dia nggak diberikan wiper di belakang sini. Tapi at least di belakang sini sudah diberikan rear defogger. Yes. Gak semua mobil yang di rentan harga sama ini punya rear defogger. Dia sudah ada rear defogger. Ada tuh LMPV yang katanya cutting edge aja gak punya rear defogger. Menariknya dari mobil ini, tadi kami bilang mobilnya punya penutupan pintu yang sangat luar biasa, tebal sekali pintunya. Dia door trimnya memang tebal sih ini. Door trim dalamnya juga tebal. Nih kalau kita tutup ya. Wah, tebal banget sih. Dan gak hanya tebal, dia juga kalau kita buka bener-bener 90 derajat. Kadang tuh reviewer bilang, pintu pembukaan pintunya hampir 90 derajat. Iya, karena masih hampir. Kalau mobil ini kayak beneran 90 derajat deh. Beneran bisa L gitu bentuknya. Nih, ini kebuka banget dan kita masuk tuh juga jadi mudah sekali sih. Nice. Ini jadi Suzuki tahu betul karena memang mobilnya compact, dia harus mempermudah akses masuknya dan juga keluarnya. Karena memang Suzuki sebenarnya memang terkenal sekali soal keahliannya dalam membuat mobil-mobil yang small size lah. Nah tutup, aduh suaranya tuh dep gitu. Mantap. Legroom di belakang kalian langsung bisa lihat sendiri. Ini legroom kami ada sekitar, ini posisi mudi kami, tinggi kami 175 cm. Kami terdapat sekitar 12 jari. 12 jari legroom. Kami yang 175 cm, 12 jari legroom. Tapi sayang memang kabin belakang sini kursinya saja dia headrestnya yang fix, bahannya juga fabric, tapi bahannya bagus ya, ada corak warna orange-nya gitu. Jadi kalau yang lebih tinggi akan sedikit kesulitan. Nah, ngomong-ngomong soal tinggi, videographer gua hari ini cukup tinggi nih, tingginya 182 cm. Kita suruh masuk. Pas, masuk lewat sini, Pas. Okay. Kita lihat legroom dia. Seberapa? Kami 12 jari ya? Ya. Lu berapa, Pas? Gua tinggi. Ada 5, 7, 6. Wow. 6 jari. Ini gede banget sih ya. Ini lihat gue jaraknya kakinya ya. Iya. Ini tinggi. Ini juga yang kiri udah disesuaikan dengan posisi mengemudi gue. Jadi ini udah sama ya. Jadi lu bisa, wah. Ini gede banget sih. Gede banget kalau mau lihat ya. Parah sih. Gede kan? Gede banget. Wah ini kita bisa, makanya bisa selonjoran begini enak. Jadi bisa nyandar. Kalau lu nyandar masih agak kena sih. Tapi sayang memang di belakang sini sayangnya dia power window-nya belum ada ya. Dia masih window by power. Jadi kita kalau kalian mau sehat, pakai mobil ini. Tiap mau buka kaca harus olahraga. Bicep minimal bagus lah, sama tulang pergelangan nih bagus lah. Jadi kita naikin ini 2022 masih begini sayang sekali sih. Tapi at least di door trimnya dia didesain diberikan aksen silver, jadi nggak gelap-gelap banget, masih oke di sini. Dan sudah ada ruang penyimpanan di sini. Dan sayangnya lagi tapi untuk di belakang sini tidak diberikan lampu sama sekali. Lampu hanya ada di bagian depan saja. Mungkin seharusnya next time kalau mau lampu hanya satu, lebih baik kalau di mobil sekecil ini di sini saja. Jadi biar ke depannya dapat, ke belakangnya juga dapat. Nah, ini dia baris depan dari Suzuki Espresso. Nah, ini kuncinya mirip dengan mobil-mobil Suzuki yang zaman dulu, dari dulu. Kalau yang belum keyless dia kuncinya kayak gini. Serapnya kayak gini. Dia udah immobilizer, bagus. Ada lock dan juga unlock. Kita nyalain dulu aja ya. Pengen lihat getaran 3 silindernya seperti apa. Kalian perhatiin di kamera.
Nyalanya memang getar, dashboard itu getar. Tapi begitu nyala, udah tenang gitu, nggak terlalu banyak getaran. Bagus. Dan peredaman suara dari luar ke dalam juga nggak banyak terlalu masuk ke dalam mobil. Karena memang somehow plat bodinya yang tebal meredam sendiri dari getaran mesin 3 silindernya. Bagus, nice. Oke, ini dia layout dashboardnya. Pinternya dari mobil ini dia speedometer, head unit, pengaturan power window yang depan ya, 2 power window depan semuanya ada di tengah. Dan juga hazard ada di tengah. Jadi kita kayak kesannya kayak Mini Cooper yang satu generasi sebelumnya. Jadi semuanya masih di tengah sini. Dia kayak ala bulat gitu dengan ada aksen silver di atasnya yang menyambung juga ke bagian bawahnya sini. Ya oke lah, speedometernya juga sudah ada digital. Dia speedometer sudah digital. Dan untuk pengaturan MID-nya, MID-nya bisa melihat untuk range dari konsumsi bahan bakar, kilometer, terus juga trip A, trip B, dan juga untuk efisiensi real time. Jadi dia bisa kita lihat ya, kita efisiensi real time-nya berapa, dan juga penunjuk bensinnya juga sudah digital. Tapi sayang, meskipun speedometer sudah digital, dia tidak ada tachometernya, dia tidak ada penunjuk RPM-nya. Jadi ini sebenarnya kelihatan sebenarnya ada nih. Dia tapi mati, dibikin dummy aja di sebelah kanan sini. Ini sebenarnya ada nih, kelihatan nih. Kelihatan di sini ada nih, kalau kalian zoom tuh kelihatan sebenarnya ada. Cuma untuk yang versi masuk Indonesia sayang sekali nggak ada. Jadi kalau yang belum biasa, ya biasakan lah. Head unitnya bagusnya tidak seperti si Karimun Wagon R, dia sudah pakai touchscreen dan juga sudah double din. Jadi bagus ya, sudah touchscreen. Fiturnya juga lumayan lah, dia sudah bisa USB, aux, dan juga sudah ada Bluetooth. Jadi udah oke banget gitu. Pengaturan kaca depan ada di tengah, jadi biar kalau mau yang di tengah mengatur yang kiri gampang, semuanya di tengah sini. Pengaturannya ada di tengah, bagus. Tapi sayang memang power window-nya belum auto up maupun auto down. Dia masih harus tekan tahan ya. Layout setirnya sebenarnya dia mirip banget layout setirnya dengan misalnya Suzuki Ignis ya. Dia desainnya mirip, tapi saya memang untuk varian Espresso ini dia dibikin polos hitam saja. Dan dia juga masih belum bisa diatur tilt maupun teleskopik. Gak apa-apa, rival-rival kelas LCGC juga jarang bisa diatur. Dan pinternya mobil ini, layout dari AC-nya tuh dia di atas sini. Jadi benar-benar bisa mendinginkan kami gitu ya. Pengemudi itu bisa dingin dari atas sini. Jadi nggak dipepet di bawah sini ya. Yang mana yang dingin malah tangan kita. Ini kalau ini sekarang yang dingin bisa badan kita dan juga penumpang di bagian belakang. Jadi layout AC-nya lumayan oke lah. Dan untuk ruang-ruang penyimpanan lumayan bagus. Di sini ada ruang penyimpanan nih untuk naruh HP lah atau dompet. Di sini ada 2 cup holder di sini. Di bawah juga ada di bawah handbrake tuh kita bisa naruh ya sedikit barang lah di sini. Di sini juga ada cup holder cukup besar nih. Aqua 1 liter juga bisa nih yang di bagian door trim, dan juga ada kantongnya. Dan juga ada kantong di door trim di bagian atasnya. Ya masih oke lah, bukan yang banyak banget sampai di atas ini juga ada, tapi masih cukup. Untuk AC-nya sendiri dia masih belum yang climate control atau digital, dia masih putar-putar, tapi bagusnya di tengah putarannya sudah lebih better lah putarannya di bagian sini. Dan mode semburannya sudah sangat lengkap. Mau front defogger, mau rear defogger, ada semua. Jadi bagus, nggak cuma suruh milih ya. Front defogger doang, rear defogger nggak ada, atau rear defogger ada, atau front defoggernya nggak ada. Ini lengkap ada, dan juga sudah ada mode heaternya. Tapi menariknya, di tengah sini, dia spionnya sudah day and night view mirror. Ya ini bahkan masih lebih baik dibandingkan dengan R3, yang mana R3 saja belum day and night view. Jadi spionnya masih biasa aja. Ini kalau malam hari bisa anti silau lah. Tinggal diganti aja modenya, tinggal gini. Cukup oke. Yang menariknya lagi di depan sini yang manual adalah bagian pengaturan spionnya. Ya, kita kalau ngatur spionnya masih ada tuas gini ya. Kayak antenanya Teletubbies di sini. Itu yang kanan enak, bisa langsung kita ganti di sini. Kalau yang kiri kita harus voice command, harus minta tolong sama orang di sebelah kiri kita. Atau ya kalau nggak mau voice command ya ribet, jadi harus merogoh sampai sejauh ini gitu baru bisa mengatur spion yang bagian kiri. Nah, bagaimana dengan rasa berkendaranya? Apakah mampu mengobati kekurangan-kekurangan yang dimiliki dari Suzuki Espresso ini? Langsung aja kita coba. Oke, sekarang kita jalan lagi sama mobil ini. Ya, seperti kami bilang tadi, kami dapat unit test yang manual. Kami malah bersyukur sih dapatnya manual, karena memang yang AGS-nya pasti masih akan ada gejala ya jerky-nya, karena memang AGS yang kalau ditaruh di mesin 1000 cc seperti ini entah kenapa masih agak jerky, sama seperti di Karimun Wagon R AGS yang AGS atau yang AGS itulah ya, yang transmisinya AGS itu memang kan masih agak jerky. Jadi wajar, mobil ini pasti kalau yang AGS-nya kami rasa agak jerky. Tapi kalau kalian mencari mobil ini, kami sangat menyarankan varian manual aja. Kalau varian manualnya ini bener-bener enak banget. Penggantian giginya precise nih, kami
ganti giginya tuh precise, enak, pergantian giginya juga responsif, cepet gitu. Kita juga mau ganti gigi 5, balik ke 3 lagi, ke 4, ke 5 lagi. Ini enak banget sih. Kita pergantian giginya tuh bener-bener manualnya sangat enak digenggam, mobilnya juga responsif dan tenaga juga. Nih, tapi belum udah 80. Cepet loh. Untuk ukuran mobil 1000 cc dengan tenaga yang masih di bawah 70 horsepower. Ini masih oke banget lah mobil ini. Dan yang paling kami senang lagi dari mobil ini, dia punya ride quality yang surprisingly mengagumkan. Oke, emang kalau dari belakang ya, kita lihat pertama kali spy shot, atau kalian lihat nih footage kami dari luar, kami di shot dari luar tuh, mobil ini kayak cungkring banget gitu ya. Dia agak terlalu ke dalam rodanya, dan juga karena dia pipih bentuknya, secara dimensi dia juga pipih, mobil ini tuh kayak dari belakang ya agak kurang proporsional. Tapi turns out ketika kita bawa, mobil ini masih enak nih. Dia kita zigzag begini ya, mobilnya ngikut cepet sih nih. Cepet loh mobilnya, enak. Ini udah 60, cepet banget. Mobilnya responsif, kita mau zigzag juga enak, mau belok juga mobil ini enak, bannya ngikut banget. Jadi masih surprisingly masih oke. Dan ketika kita misalnya hajar jalanan yang nggak rata ya, ini kami rasa mobil yang di kelasnya dengan harga yang sama, misalnya seperti ya Agya, Ayla, walaupun ini bukan kelas LCGC ya, karena kan dia nggak bisa masuk kelas LCGC karena statusnya masih CBU India. Tapi dengan price range yang sama, kalian rasakan mobil ini. Dia punya ride quality yang paling baik. Bahkan kalau kami bisa bilang, dia punya ride quality yang lebih baik dibanding Brio Satya. Ini dia meredam jalanan nggak rata ya. Kebetulan kami jalan berada nih, sekarang pas kami nyetir, berada di dekat bawah di daerah Cawang, yang mana di jalur busway-nya tuh, yang di dekat terminal busway-nya itu banyak jalan nggak rata, atau barusan jalanan nggak rata ya. Ini kalian pasti lihat di kamera aman banget. Tidak hanya peredaman suspensi, tapi peredaman kabinnya. Kalian bisa dengar sendiri dari mikrofon kami. Kami hari ini tidak pakai mikrofon kami yang advance, hanya sebatas HP aja kami taruh sini. Tapi suara dari luar, intrusi suaranya bisa teredam dengan sangat luar biasa baik. Ini kami barusan lewat jalan nggak rata ya. Nih, kami lihat. Kalian bisa rasakan sendiri di kamera, pasti bergoyangnya tidak sesignifikan itu. Ini mobil yang kelasnya 155 juta, tapi punya peredaman sebaik ini. Easy to drive, yang kalian bisa cuma pakai ini misalnya cuma buat ngantar anak kalian gitu ya, cuma kuliah, daripada pakai beli motor yang agak gedean gitu, dan budget kalian masuk gitu, cicilannya yang murah-murah, mending naik aja, pilih mobil ini. Kalian udah aman dari hujan, udah enak banget. Lagi di belakang lebih aman lagi dari hujan karena dia udah punya defogger. Nih, kita tanya ya, Gopas nih lagi duduk di belakang. Pas? Yes. Menurut lo pas? Ya. Duduk belakangnya gimana? Jujur aja, jujur. Ini bukan review gimana-mana. Ini kita liatin jalan yang agak rusak ya. Nah, kita lihat dibandingin sama kelas LCGC, Agya, Ayla, Kalia, Sigra. Menurut lo gimana? Ini peredamannya jauh lebih baik sih, Jan. Jauh lebih bagus kan? Parah. Kalau yang misalnya kayak di yang mobil yang lu sebut tadi, itu kerasa kayak rattle gitu di belakang. Parah kan? Kayak bunyi Parah. apa, bodinya juga tipis. Ini kerasa bodinya tebel kan? Tebel, mantap. Dan suspensinya juga kerasa lebih stiff sih. Gue ngeliat yang rasa di belakang lebih stiff dibandingkan dengan yang Brio atau Agya gitu. Jadi, which is bagus karena memang mobil ini kelemahannya kan dia agak pipih. Betul. Dia butuh kalau nggak mobilnya nanti limbung banget kan, gitu. Dan tambahan lagi ya di belakang ini kan posisi nyetir lo nih. Ruang kaki gue masih banyak banget. Lu tinggi berapa? 182. Gopas tinggi 182 cm, tapi di belakang rasanya ini gede banget sih, Jan. gede banget. Untuk body segede gini, ini gede banget. Iya. Parah. Ini posisi nyetir gua nih, aman. Ini posisi ideal kan? Iya, sebenarnya nggak ideal karena dia nggak punya tilt teleskopik dan saya tapi ya gua mau nggak mau gua harus nyesuaiin, gua agak mundur dikit gitu. Nah, berarti lu masih oke kan belakang? Oke banget sih. Wah, keren sih. Bagus. Berarti mobil ini kelegaannya juga bagus, dan yang paling gue suka sih pas ngehajar nih. Ya, ngajar jalan nggak rata gini. Tuh. Mantap banget. Bahkan ada yang kelas LMPV yang harga 300 juta, menurut gue masih ada yang lebih kasar dari ini. Iya sih. Iya, ini lebih empuk sih. Bukan plat bodi yang tebal juga kan? Iya, plat bodi yang tebal. Tapi yang seperti yang kami bilang tadi, bahwa plat bodinya juga dia buka tutup pintu aja mantap. Dan hal menarik lagi dari mobil ini, selain kenyamanan, ride quality yang lebih baik, kekedapannya juga lebih baik, dia juga punya efisiensi yang luar biasa sih.
Mesin K10B-nya Suzuki ini memang terkenal ya. Memang di-develop juga baru dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia termasuk yang lumayan agak baru ya di developnya. Jadi bisa menghasilkan efisiensi yang sangat luar biasa baik. Menurut pengetesan kami, rute dalam kota, mobil ini dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa di angka 19,1 km per liter. Luar biasa, irit banget mobil ini. Dari tadi aja kami nyetir tuh udah berjalan jauh banget ini. Gak turun-turun barnya, emang ini mobil ini irit banget sih. Perjalanan dalam kota ini memang mobil ini set RPM-nya, set gasnya, gear ratio-nya memang udah disesuaikan untuk perjalanan dalam kota. Tapi memang rute luar kotanya bukan yang signifikan jauh banget ya. Kalau kita di kecepatan 100 km per jam rata-rata, dia hanya bisa di 21 km per liter. Naiknya nggak jauh dari rute dalam kotanya. Turunkan lagi ke 90, dia bisa di 22 km per liter. Tapi kalau kalian turunkan lagi ke 80 km per jam, mobil ini bisa mencatatkan angka di 25,2 km per liter. Jadi di 80 km per jam itu sepertinya peak dari mobil ini, karena memang mesin 1000 cc ketika di kecepatan tinggi dia makin meraung. Ya, bisa disimpulkan meskipun memang secara desain dari mobil ini kontroversial ya, pro dan kontra, ada yang suka, ada yang tidak dengan desain seperti ini, tapi ternyata kalian harus rasakan rasa mengemudinya. Pasti bisa dibilang hampir 80% kalian pasti akan suka dengan rasa mengemudi mobil ini. Dengan harganya ya, kalian harus ingat lagi harganya mulai dari 155 juta, yang artinya mobil ini sangat terjangkau sekali, yang membuatnya berada di kelas lawan-lawannya itu di kelas LCGC. Tapi bisa kami bilang dibandingkan dengan yang LCGC, mobil ini memiliki ride quality yang lebih baik, kenyamanan yang lebih baik, peredaman suspensi, peredaman kabin suara dari luar yang lebih baik dibandingkan dengan rival-rivalnya. Turns out mobil ini menghasilkan kenikmatan berkendara yang di atas rivalnya. Ya memang sih, kalau secara desain dia bikin seger mata, karena kayak kopi kan, minum kopi mata langsung melek. Karena memang desainnya bikin mata langsung wow, tertarik banget sama mobil ini. Tapi rasain rasa berkendaranya bikin kalian melek juga, karena mobilnya ternyata menyenangkan. Lumayan menyenangkan, asik banget nih, cocok banget kalau misalnya kalian mau pakai mobil ini dalam kota aja, commute ke kantor kalian, atau misalnya mau nganter anak kalian sekolah gitu ya. Ini cocok banget, mobil yang sangat cocok banget buat kalian. Tambah lagi bagasinya juga lumayan praktikal. Oke Civities, jadi bagi kalian yang tertarik nih mau beli Suzuki Espresso ini, kopi dari Suzuki, hubungi aja langsung Mbak Erika. Di sana langsung ada promo-promonya. Mobil jenis baru, varian baru dari Suzuki aja langsung ada diskonnya. Baik banget kan, emang Suzuki itu emang selalu baik. Value for money, ditambah lagi langsung ada diskon. Nice banget kan? Oke Civities, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga dan follow Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian yang tertarik untuk meminang mobil Espresso atau Suzuki lainnya, bisa cek website kami. Di sana kalian tinggal duduk manis aja, isi data kalian, kami yang urus pembelian mobil kalian. Kalian tinggal dari rumah, tinggal pilih speknya, mau bandingin spek juga boleh. Dan Suzuki Espresso ini udah ada di website kami. Oke Civities, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Ngopi dulu.